semua, perkenalkan nama saya Kalista Nurul Afkianin dengan NIM 233133014. Di sini saya akan membawakan materi learning journal pertemuan ketiga. Apa saja sih yang dibahas dari pertemuan ketiga ini? Baik, dan kebetulan materi yang saya bawakan ini adalah materi kelompok saya. Izinkan saya menjelaskan materi kelompok saya, yaitu kelompok pertama dan apa saja yang saya rasakan setelah saya presentasi di kelas. Oke, presentasi yang saya rasakan di kelas itu sangat deg-degan gitu kayak guys ya. Dimana dalam 4 semester saya kuliah ini saya nggak pernah namanya dapat kelompok pertama, dan ketika di mata kuliahnya penulisan artikel dan berita itu dosen panggil Pak Adi, Pak Adi saya baru jadi kelompok pertama, makanya saya kaget waktu Pak Adi merevisi makalah kelompok saya. Dan sebelumnya itu juga saya telah mengingatkan teman saya untuk print, dan kata teman-teman saya cuma butuhnya soft filenya saja. Jadi mohon maaf ya Pak Adi ketika kelompok pertama kurang bagus, dan kami dari kelompok pertama juga akan membenahi atau merevisi makalah dengan baik Pak. Nah, makalah yang saya bawakan itu sebenarnya ya, kita sebagai kelompok pertama kurang memahami apa maksudnya Pak Adi yang waktu di awal-awal Pak Adi jelaskan menurut karya ilmiah yang benar dan baik. Dan sebelum masuk universitas ini harusnya memang kita belajar, kan di makalah itu ada bagian latar belakang, kata pengantar, dan macam banyak hal ya guys. Nah kita nih ya sebagai kelompok pertama, kita tidak mementingkan penulisan karya ilmiah. Harusnya pedoman karya ilmiah itu tuh harusnya sudah ditekankan dari semester 1. Kalau saya lihat dari teman-teman saya kuliah yang lain di universitas lain seperti di UIN Jakarta, UIN Bandung, UIN Sunan Kalijaga yang ada di Jogja, dan kebanyakan mereka itu dari semester 1 sudah ketat, tapi sedangkan maksudnya bukan sudah ketat ya, tapi kayak gimana ya, contohnya kayak apa guys, selama kita tidak melanggar atau mengcopy semuanya, kita boleh merevisi makalahnya. Oke, baik bagi maba tahun 2025, alangkah baiknya kalian belajar kepenulisan karya ilmiah dengan benar ya guys. Soalnya kepenulisan karya ilmiah yang benar itu membuat dampak positif jangka panjang banget ya guys. Itu supaya jangka panjang. Biasa kan dampak positif itu ada yang jangka pendek ya, rata-rata jangka pendek, tapi ini jangka panjang banget guys, soalnya diperlukan untuk skripsi dan sebagainya. Kalau kalian mau ngambil skripsi ya, maksudnya kan ada skripsi itu ada syarat-syarat kelulusan itu bukan skripsi doang ya, sekarang bisa jadi jurnal, bisa ngambil jurnal atau jurnal atau artikel guys, sorry typo ya guys, lagi azan, kita berhenti sejenak. Oke guys, di sini aku akan membawakan materi dari kelompok aku. Oke guys, pengertian artikel di sini menurut George Craft ya, aku kurang bisa bahasa Inggris. Ini suatu karangan faktual yang dimana dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan di media massa dengan bertujuan untuk membuat gagasan atau mau mempublikasikan nih, kayak mempublikasikan opini nih, contohnya ya, bertujuan kayak mendidik, menghibur, mengedukasi gitu guys. Guys, yang kedua adalah pengertian berita. Berita di sini ialah kejadian atau peristiwa publik secara cepat ya atau akurat. Jadi berita itu misalkan nih ada suatu kayak peristiwa di depan mata kalian, terus kayak ini kayaknya menarik nih, kayak bisa contoh buat jadiin berita. Nah itu boleh tuh, itu disebut dengan berita ya guys. Oke, selanjutnya masuk ke fungsi-fungsi artikel di media massa. Nah yang pertama, fungsi
fungsi artikel di media massa itu sebagai informasi. Nih, ini pastilah, masa artikel nggak ada berisi informasi. Yang kedua, mengedukasi. Yang ketiga, menghibur. Yang keempat, mempengaruhi publik nih guys. Jadi artikel itu, jadi gini, misalkan saya Pangestu nih menulis artikel. Nah, siapa tahu di dalam tulisan artikel saya ini nih terdapat kayak sudut pandang saya yang dimana pembacanya itu pasti pembacanya bisa, saya bisa mempengaruhi pembaca saya nih. Contoh guys. Soalnya untuk materi sekarang ini saya agak kurang paham, jadi ya udah inilah yang saya coba cerna walaupun saya presentasi kelompok pertama, tapi saya coba belajar guys. Yang pertama, fungsi berita di media massa itu yang pertama itu cepat dan akurat, dimana berita itu nih ya, setelah kalian melihat kecelakaan lalu kalian buat berita, tapi setiap berita itu ada mengelola guys, nama itu pers. Nah, dimana pers itu kayak mengelola semua kebijakan jurnalistik yang mana yang boleh dipublish, yang mana enggak. Nah, itu salah satu ya contoh yang kayak fungsi berita di media massa itu cepat dan akurat. Guys, yang kedua itu adalah mengontrol dan mengawasi. Jadi jurnalistik itu, berita itu, fungsi media massa itu sebagai kontrol untuk para penonton. Jadi mana berita yang boleh disajikan, mana yang boleh enggak. Nah, itu biasanya yang melaksanakan seperti itu adalah kebijakan pers gitu guys. Nah, yang kedua itu adalah menghubungkan menghubungkan kita kepada masyarakat luar. Jadi kayak misalkan kita di Tangerang nih, kita kan nggak tahu berita apapun nih yang di luar Tangerang. Jadi fungsinya berita itu kayak kita menghubungkan sesama daerah gitu guys. Kayak saudara kita lagi kena bencana, contoh kayak di Bekasi kemarin ya guys, itu kan maksudnya sampai sekarang mungkin masih banjir ya. Jadi itu kan jatuhnya bukan wilayah kita ya. Aku sebagai orang Tangerang juga kaget mendengar berita seperti itu. Itu contoh salah satu menghubungkan dengan masyarakat luar. Terus yang ketiga adalah mempengaruhi opini publik gitu guys. Oke guys, ini aku akan melanjutkan materi selanjutnya, itu adalah jenis-jenis artikel di media massa. Nah, yang pertama itu ada artikel praktisi, yang kedua ada artikel ringan, yang ketiga ada artikel argumentasi, yang keempat ada artikel, terakhir ada artikel persuasi. Selanjutnya kita ke bagian jenis-jenis berita. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian jenis-jenis berita. Nah, apa aja sih yang ada di dalam jenis-jenis berita di media massa? Nah, yang pertama ada jenis berita interpretatif, ada jenis berita opini, ada jenis berita mendalam, terakhir adalah berita langsung. Di sini bisa terlihat jelas ya ciri-ciri berita itu, ada fakta gitu ya, sebagai macam kalian bisa baca sendiri ya. Ini contoh makalah punya aku guys, bye bye.